RRQ Sena yang memberikan tekanan. Apalagi dengan Selena yang sudah di-pick. Ini bakal menjadi persetujuan yang di early game. Early phase-nya bakal sama-sama seru. Ya, ditambah lagi ini dia harus manfaatin early advantage berarti ya dengan bawa Selena di tangan teman-teman dari Flash. Kita akan lihat tentunya sejauh ini mid lane masih terlihat aman. Kizuto harus melakukan clearing di balik turret yang ia miliki di area top lane. God laner kita juga masih terlihat independen, belum ada babysitting dari sisi roamer RRQ dan Voice terhadap kedua belah god lane-nya. Point of view kita berada di area bottom lane. Infinity War akan terjadi antara Justin dan juga Yans. Udah mulai coba untuk di freeze lane aja, tapi Fabian udah berhasil mensecure ke area satu objektif Little Wonder, di mana yang belum menjadi tujuan dan fokus utama dari anak-anak RRQ Sena. Oke, Balmonnya dari sosok Fabian. Coba untuk ngambil ke arah gold buff terlebih dahulu, sedangkan sudah mulai ada bit aja yang datang. Nah ini nih, yang sempat Profesor juga bilang kayaknya ya, butuh banget sosok dari Violence yang harus datang segera mungkin untuk bisa meng-cutting rotasi yang dilakukan oleh Dit aja. Ini serem banget. Bayangin aja, Dit aja level 2 udah bisa arrow, udah bisa combo. Ditambah Kizuto yang mainnya kan level 3 doang nih. Ini Psycho sih nggak boleh sih kalau nggak jaga posisi, karena kalau dia miss tap dikit aja nih segini nih. Iya. Itu udah kacau sih. Karena udah ada Lele, ada enhance chain. Jadi cancellation untuk give-nya terlalu banyak menurut aku. Benar. Jalur rotasinya juga harus hati-hati nggak sih? Karena kan bisa dipotong juga tentunya ya sama Kizuto dan juga Dit aja yang memang dari tadi sudah memfokuskan dirinya untuk mengganggu ke area god lane dari RRQ Sena, dan sejauh ini masih belum ada team fight. Dua-duanya masih menghindari skirmish nih Gio. Ya, apalagi dari turtle-nya juga udah mulai muncul di line of down. RRQ dan juga Voice coba untuk mendapatkan objektif tersebut. Justin, wah ini flanking seperti ini yang berbahaya. Dan lihat aja Justin mencoba untuk maju ke arah depan dan mengusir Fabian supaya RRQ Sena bakal diambil ke arah turtle. Yang pertama Psycho dengan reward manipulation-nya. Yang ini target operasi Aether kali ini. Ternyata di tangan Violence berhasil mendapatkan point kill plus satu turtle. Tapi ternyata Aether-nya terlalu maju ke arah depan. Langsung bisa dipanis oleh Voice. Ketutup nggak sih sama turtle yang diambil, walaupun pertukarannya balance jungler untuk jungler, tapi tidak berhenti sampai di sana. Nampaknya satu buah chain sudah mulai dibuka, tapi masih belum ada follow up lebih jauh lagi. Psycho masih bisa regen, dan ya back to the topic ini masih ketutup dari ke RRQ Sena ya, Profesor dengan adanya satu turtle yang hilang. Apalagi thanks to Violence gak sih tadi pas udah mau ngangkat, mau macul, pakai lethal counter, di cancel. Itu jadi nggak cuma Hilda ya yang bisa cancel ke arah Balmond, banyak emang, termasuk Chow, dan ternyata jawaban dari Violence karena Chow-nya di ban. Mau nggak mau ya adanya Ruby. Donald Wolf King-nya ini ya benar-benar ditunggu-tunggu ya. Iya. Karena momentum yang dibuat dari Fabian kita tahu nih. Satu retribution-nya Fabian plus satu. Itu dia Kizuto di depan sana yang bakal coba untuk diarah sampai ramai dan akhirnya hilang di tangan RRQ Sena. Dan pas banget gak sih timingnya? Abis sword kan cooldown. Iya. Itu cooldown semua dari saya sekitar 7 detik lah yang tadi Cipi bilang di awal. Dan ini bakal fatal banget karena belum punya item juga Kizuto-nya. Susah untuk escape dan mau tidak mau harus ditewaskan oleh anak-anak dari RRQ. So dari Vice mereka masih bersikeras untuk bisa dapetin pertukaran yang signifikan. Ingat RRQ di sini udah menelan pundi-pundi keuntungan, tidak berhenti sampai di sana. RRQ udah mulai mendapatkan sedikit damage tentunya dengan arrow tadi yang sempat di pop up, tapi belum ada follow up lebih jauh lagi dari Voice nampaknya Profesor KB dari segi emblemnya yang bisa kita lihat dari kedua belah tim. Sabar dulu, ada Yans di depan sana yang udah gak punya kali 3 SP-nya. Lele masih bisa digocek oleh Aether. Kembali tenang lagi. Aether kan build-nya ke arah mage ya. Menurutku dia kayaknya secepat mungkin bikin ke arah concentrated energy dulu gak sih? Aku Jadi iya. Kalau misalkan ngomongin Holy Crystal oke lah damage-nya tinggi. Tapi untuk instant Kizuto dan juga Dit aja mungkin butuh damage yang lebih dengan sustainability yang dibutuhkan juga untuk tes ke arah ini dia nih tato nih yang paling penting. Karena Fabian hitungannya licik. Lethal counter retribution. Udah double secure. Ya kan? Itu dia. Secure. Tapi Aether ternyata mengamankan Calamity Reaper terlebih dahulu tadi aku lihat. Jadi dia bakal menambah ke arah mananya dulu, damage sama mananya. Dan untuk dari Turtle bakal segera diamankan tanpa adanya kontes. Karena itu Violence lihat. Iya, Fabiannya jauh juga. Dan memang aku melihat sekarang udah mulai ada rotasi ke arah atas. Mereka udah mulai coba untuk menekan ke area
dari Afsi di sana. Dit aja juga udah mulai sedikit memberikan backupan. Arrow udah mulai connect, tapi Aether masih bisa mengamankan karya satu objektif monster jungle. Terlihat di area top lane, Pranata masih memberikan pressure. Dari Afsi juga struggling, dia belum mau maju ke area depan, memilih untuk main aman, untuk berlindung di area balik taratnya untuk melakukan clearing wave minion. Di area bottom lane juga masih belum ada pertikaian yang signifikan. Arrow sudah mulai di-connect. Udah ada satu informasi tentunya dengan adanya trap yang di-pop up. Violence sudah mulai diketahui posisinya berada di area rumputan di arah top lane. Ini early kayak gini ya, yang bakal apa ya, cuman dari Voice pengen ngimbangin aja sementara ini. Karena kita tahu ya, late game ini insurance banyak banget. Ada Afsi di sana, ada Pranata juga dari sisi Ararki. Sehingga mereka benar-benar ngegebein banget. Dan walaupun sekarang kita lihat Ararki Sena lewat Pranata, dia berhasil untuk ngancurin turret. Yang sebagian bawah juga mencari fokus ke area bawahnya. Justin dalam ancaman. Oh, dikocek chain-nya. Tapi Justin mencoba untuk kabur. Bisa gocek tapi lethal counter ya. Gak bisa membuat dari sosok Aether hilang. Malah Kizuto yang berhasil mendapatkan point kill tersebut. Rotasi dilakukan. Violet mencoba untuk mendapatkan ke arah Fabian. Mau kemana Fabian? Dia coba muter-muter aja. Dan Pranata berhasil membuat sosok Fabian hilang di telan bumi. Pranata tiba-tiba muncul ya, dia mau sweeping lane juga sekaligus karena satu objektif turretnya udah mulai hilang. Tapi itu dia dengan kemunculannya sosok Pranata bisa langsung memberikan punishment ke area jungler dari teman-teman Voice. Namun di area top lane dari si Pranatanya langsung cekatan untuk menghentikan gerak-gerik dari Afsi yang ingin memanfaatkan kekosongan. Dengan ada satu buah ring Nerapati udah mulai terasa nih Profesor KB dari seorang Pranata. Itu ngebaca gerakan sih, fix banget. Nggak mungkin kalau seandainya dia ya sebagai gold laner, dia tahu movement seperti apa yang akan dibuatkan. Dan ternyata dia langsung checking bush ke arah depan sana. Mungkin mikirnya juga sekalian ngecek, takutnya ada Dit aja. Ya. Dan bisa jadi 2v1 situation. Benar. Masalah utamanya adalah buat sekarang, ini kendali turtle yang ketiga penting banget buat Fabian. Fabian unggul dari level tapi tidak mendapatkan objektif, menurutku jadi percuma. Agak mahal juga ya tentunya ya, agak tertahan juga. Apalagi dipakai emblem sawi ya, jadi agak cukup lumayan sia-sia. Tapi kali ini Aether berhasil mendapatkan satu turtle-nya. Diganggu dia dengan adanya sosoknya di depan, tapi Yan sepertinya nggak ada teman-teman di depan sana. Nggak ada yang ngasih damage tambahan. Semua turtle jatuh ke tangan Ararki Sena, bisa dibilang di menit kita yang ke-7 kali ini. Tapi kalau dari segi item, ini Irithel juga udah mulai berasa kemungkinan ya dari segi damage-nya. Karena dia udah jadi 2 item jahat juga di dalam tubuhnya, Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu untuk attack speed ya dia udah cukup lah dengan menggunakan Swift Boots aja. Masalah utamanya Violence, menurutku harus mulai hati-hati dengan damage yang dimiliki sama Afsi. Karena ini kan Ruby ya, bukan tipikal tank yang emang buat nahan badan, enggak. Dia tuh emang buat yang ngacak-ngacak di fight aja, yes, untuk cover. Dan permasalahan utamanya adalah karena udah jadi Berserker Fury Afsi, ini bisa loh meltdown front to back, mainnya dari depan. Jadi tergantung sama pick off yang dilakukan oleh Arrow dari Dit aja dan juga combo dengan Kizuto. Hampir itu Arrow-nya bisa digocek oleh anak-anak Ararki Sena. Di belakang sana Dit aja dalam ancaman. Dan itu dia, satu combo reward manipulation dan juga Abba Pedet membuat dari Fabian hilang. Tapi Yas mengejar karena Justin dikeroyok rame-rame oleh teman-teman dari Ararki Sena. Pranata begitu indah aja masuk ke arah depan dan akhirnya mengamankan double kill. Aether yang cukup sekarat dikejar, nggak mau terlalu berlebihan karena positioning dari Psycho bagus banget melakukan real world manipulation. Dua untuk ngating bahkan struktur bangunan mid lane turret milik Voice pun harus hilang. Dan karena dia center turret yang hilang, vision yang diamankan oleh Ararki Sena akan jauh semakin luas lagi tentunya. Terlihat dengan adanya pengakuan sisi dari satu objektif purple buff yang dimiliki oleh Fabian, yang mana Fabian ini sulit banget buat catch up. Dan entah kenapa menurut aku di sini Fabian sulit banget untuk dapetin pola permainan yang mau dia bawa di game yang kedua kali ini, Profesor KB. Entah kenapa tadi reward manipulation-nya, ya aku setuju, itu bagus banget. Karena potong untuk 2 rotasi yang ada di mid lane, tapi balik lagi kan karena ada sprint. Jadi ya reward manipulation-nya cuma jadi apa ya, hiasan aja aku bilangnya. Namun tetap damage magicalnya dari Aether yang udah nggak bisa dibendung lagi. Dan menurutku Yans udah boleh sih, harus lebih berhati-hati. Jump ini jangan sendirian menurut aku. Ajak Kizuto atau ajak Dit aja. Sehingga nanti damage-nya juga cukup untuk menumbangkan ke arah bagian. Oh my god, Violet dalam ancaman. Dan akhirnya hilang di tangannya setelah ada Lele connect. Again Lele Dit aja terkena ke dalam tubuh Aether. Di saat momen yang penting, Ararki ingin mendapatkan Lord. Tapi ternyata harus di-deny. Karena bisa dibalikin kehilangan Violence. Bisa dibalikin banget ini menurut aku. Kalau mereka juga melakukan setup dengan rapi ya.
Ya ditambah Dari lagi ini Psycho-nya benar-benar free positioning juga ya. Karena nggak ada hero yang bisa nyentuh ke area Oh. belakang. Mungkin Kizuto bisa masuk tapi terlihat dari tadi dia sulit banget untuk bisa masuk ke area Black Lane dari teman-teman Arcesina. Terlihat Fabian sudah mulai coba untuk manfaatin ke area teritorial Lord. Memanfaatkan kuantitas yang miliki. 5 member berada di area sana. Yans coba untuk memberikan distraction nampaknya. Tapi Apsi Pranata. menjadi bulan-bulanan dari seorang Justin. Tapi ternyata Apsi still survive. Psycho bukan satu buah real revelation. Tapi Aether mengamankan satu buah objektif Lordnya. Dan kali ini Pranata begitu ganas yang menghilangkan sosok yang sebegitu tanky. Udah dikejar dari tadi, dari atas sampai ke arah bawah. Dan dengan Weskernya, ini ngeri-ngeri sedep, Pak. Tadi tuh sayang banget loh dari Faviannya. Yang dia tuh tahu dia punya 2 source skill yang bisa dimanfaatkan. Walaupun kalah level ya menurutku ya. Yeah. Menurutku pribadi ini POV-ku. Tadi dia terlalu terburu-buru menggunakan lethal counternya. Dia menggunakan lethal counter ketika 7.000 darah tersisa. Padahal secara hitung-hitungan, secara matematikaku, kalau di level yang ke-11 mungkin itu di angka 4.000-an aja aman kok untuk menggunakan lethal counter dan retribution di waktu yang bersamaan. Yeah. Kalau level 15 baru tuh kita di angka 5.000 Yeah. pasti secure. Benar. 4.000 menurutku. Tapi itu terlalu cepat tadi untuk Fabian. Oke, reward manipulation kali ini ke arah Fabian. Tergocek dia, gak bisa kemana-mana dan Pranata. Wesker yang mengerikan, Lele dan Pranatanya hilang. Tapi lihat Aether, masih mencari ke arah depan. Tapi ternyata Aether yang gak mau terlalu nafsu kan udah sekarat. Lele Gendit aja sangat mengganggu. Violet dalam ancaman, tapi ada Knogas mereka menyelamatkan. Dan malahan Justin save the day. Dan bahkan Aether yang datang tiba-tiba. Gak jadi pulang, mau jaga kill, terpaksa tersisa Apsi sendirian dan ini akan menjadi barang bahaya untuk Poes. Sulit untuk mundur, terikat kakinya, sudah ada Justin di garis depan, tapi ternyata teman-teman dari Arcesina gak mau nafsu. Walaupun mereka berhasil menumbangkan 4 member dari Poes, tapi cooldown untuk bisa kembali ke Land of Dawn masih cukup cepat. Tapi Justin sih benar-benar step up banget. Sama Jenggan nickname jadi galak ya aku lihat-lihat. Dari Justin, Yami ya. Dari Yami, jadi Justin. Buat sekarang bahkan dia bermain dengan Pakito, otomatis tadi udah sempat lihat bagaimana movementnya dia yang dari depan ke belakang. Dia seret teman-teman Freakout Esports, termasuk Dit aja yang sebenarnya itu udah dapetin momentum untuk men-take down karena violence. Tapi tiba-tiba Aethernya balik lagi. Justin dan juga Psycho bekerja sama dari depan dan belakang untuk memberikan tekanan dan teritorial agar teman-teman dari Freakout Esports tidak bisa pulang. Sementara di sisi lain, ini Immortal kayaknya violence on the way untuk melakukan tipe jangka panjang dan ya dalam ancaman. Udah mulai coba untuk menjadi bulan-bulanan nampaknya dari anak-anak Arcesina. Tapi Tegal Yans masih bisa sustain, masih bisa sprint ke area belakang juga. Dan Arrow sudah mulai dibuka tapi belum ada target yang tepat untuk di follow up oleh anak-anak dari Voice. Mereka coba untuk hold posnya terlebih dahulu. RRQ juga nggak mau greedy. Mereka coba untuk memain aman terlebih dahulu sampai nunggu tentunya dengan adanya Lord yang hadir. Dalam waktu beberapa detik lagi, 20 detik lagi. Tapi dari Voice mereka terlihat terisolasi. Mereka nggak terlalu berani untuk main terlalu jauh di area pace yang dia miliki. Karena kita tahu udah terlihat adanya ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh teman-teman Voice di menit kita yang 12 kali ini. Aku ngelihat Apsi ya, dia belum tumbang sama sekali loh. Ini bisa menjadi teori ancaman tersendiri bagi Voice. Iya, bisa jadi glass cannon juga bagi teman-teman Arcesina karena shutdown point-nya bakal jadi mahal banget bagi Apsi. Betul. Namun poin plusnya di sini adalah karena ada Psycho sih. Psycho bisa maksain untuk ultimate-nya Apsi keluar. Tambah sprint juga. Tambah sprint-nya juga. Itu dia. Oh, tapi Apsi. Udah Apsi ternyata tumbang. Entah dari mana Aether memaksa flicker juga. Akhirnya membuat dari Voice pun satu persatu mundur. Dit aja nggak mau terlalu Fabian. overcommit. Tapi Fabian ketinggalan di area belakang. Coba untuk dikejar rame-rame oleh anak-anak Arcesina. Aether mengejar. Ada damage dari tanah. Tapi lihat Kizuto menjadi target operasinya berpindah. Tapi Yas juga memberikan pecah konsentrasi. Arcesina mengamankan Lordnya terlebih dahulu. Dia mau coba untuk distraction tapi Pranatanya udah fokus ke area Lord. Damage Pranata ke area Lord udah cukup banget tentunya untuk secure ke area objektif tersebut. Tapi ini dia Lord yang kedua akan memberikan dampak apa karena Dit aja harus tumbang di tangan anak-anak dari Arcesina. Looking for another kill namun ternyata tidak, masih belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Merasa cukup puas tentunya telah berhasil menumbangkan ke area Dit aja. Purple buff bahkan kini sudah mulai diakuisisi oleh Aether. Begitupun juga dengan satu buah orange buff yang jatuh ke area tubuh dari seorang Pranata. Wave minion sudah mulai masuk ke area Pacer dari area mid lane buat Voice. Harus memberikan penjagaan yang optimal terhadap base yang mereka miliki di area mid dan juga bottom lane. Waduh, udah ada Justin di bagian bawah. Di midnya dicicil-cicil Pranata. Lordnya udah mulai masuk. Fabian mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Apsi harus menjaga jarak karena jarak yang dibutuhkan bisa memberikan damage yang maksimal. Tapi malah pendek ya Fabian satu hit lagi. Entertain membuat Psycho. rotasi yang gagal dari RRQ. Tapi malahan dari Apsi pun hilang. Reward manipulasi
manipulation di waktu dan juga tempat yang tepat. Membuat Voice gak bisa keluar dari areananya. Dan bahkan Minion sudah mulai masuk ke arah depan. Fabian masih terus diancam lethal counter. Gak bisa menyelamatkan. Emang Bandit Flicker itu dia combo wombo untuk Pranata double kill. BC terbuka lebar. RRQ Zeda bakal mencoba untuk mengamankan poin dia. Dan akhirnya RRQ Zeda 2-0. Rarcisena. Itu kombonya indah banget sih. Reward manipulation, ada render apati, connect, dit aja, AFC, hilang. Itu Instan Saigonya banget. free hit banget juga. Free hit banget Nggak ada juga yang di bisa nyentuh. belakang. Dan Fabian juga kena 2 shot dari ini kan, Renner kan. Itu Iya. basic attack loh, itu 2 kali kena. Ditambah